anak-anak ibu sekalian, bagaimanakah kabarnya hari ini? Ibu sehat, semoga anak-anak juga dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar geografi. Semoga anak-anak tetap semangat menyimak video ini dan mempelajari geografi mengenai materi langkah-langkah penelitian geografi. Anak-anak ibu sekalian, di awal tadi kalian sudah melihat foto-foto dan peta. Jadi apa bayangan kalian setelah melihat foto dan peta tersebut? Iya, that's right ya, tepat sekali. Foto dan peta tadi menunjukkan kegiatan penelitian dan pengambilan data di lapangan untuk pembuatan laporan penelitian dan data hasil observasi lapangan yang nantinya disajikan ke dalam makalah dengan disertai peta. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah kita akan mempelajari KD keterampilan 4.2, yaitu mengenai membuat laporan penelitian geografi dan hasil observasi diwujudkan dalam bentuk makalah yang disertai dengan peta digital. Supaya lebih memahami materi, silahkan anak-anak menyimak video ini sampai habis ya. Anak-anak ibu sekalian, terdapat beberapa hal yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini sesuai dengan indikator kita ya. Yang pertama yaitu sistematika laporan penelitian. Kedua, contoh laporan penelitian. Dan tiga, hasil observasi lapangan yang diwujudkan dalam bentuk makalah. Sebelum kita membuat laporan penelitian, tentunya anak-anak semua harus memahami terlebih dahulu bagaimana sistematika laporan penelitian yang baik dan benar ya. Laporan penelitian terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian pembukaan yang meliputi judul penelitian, kemudian ada kata pengantar, kemudian ada abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Nah, anak-anak ibu sekalian, sekarang kita lanjutkan membahas sistematika laporan penelitian bagian isi ya. Jadi, bagian isi dalam laporan penelitian itu terdiri dari beberapa bab ya. Ini salah satu contoh judul penelitian ya di bidang geografi fisik, yaitu kajian penyusutan air danau Tamblingan, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dilihat dari kajian hidrogeografi. Ya, ini adalah bagian isi ya, bab 1 pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah ya. Jadi latar belakang masalah di sini memuat penjelasan-penjelasan secara detail ya, alasan yang mendasari mengapa judul tadi atau topik tadi itu penting untuk diangkat dan dilakukan penelitian ya. Yang disertai dengan bukti-bukti teori dan sebagainya. Ya, setelah latar belakang masalah tadi diuraikan, maka akan menghasilkan yang namanya rumusan masalah ya. Jadi berdasarkan latar belakang tadi dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu dalam bentuk pertanyaan ya. Yang pertama, contoh rumusan masalah adalah bagaimana fluktuasi air danau Tamblingan secara bulanan, tahunan, dan rata-rata. Dan yang kedua, faktor geografi apa saja yang mempengaruhi penyusutan air danau Tamblingan. Dari rumusan masalah ini akan menghasilkan tujuan penelitian ya. Itu salah satunya tujuannya adalah satu, untuk mengetahui fluktuasi air danau Tamblingan bulanan, tahunan, dan rata-ratanya. Dua, untuk mengetahui faktor-faktor geografi yang mempengaruhi penyusutan air danau Tamblingan. Jadi tujuan ini diperoleh atau disesuaikan dengan rumusan masalah tadi ya. Selanjutnya dari tujuan ini kita akan membuat manfaat penelitian ya. Manfaatnya ada bagi akademisi, bagi pemerintah, dan bagi masyarakat di sekitar lokasi penelitian. Kemudian kita lanjut dengan bab 2 ya, yaitu kajian pustaka.
Dalam kajian pustaka di sini adalah memuat teori-teori yang mendukung dari judul atau topik penelitian. Jadi ada beberapa teori ya yang mendukung disertai dengan kutipan-kutipan di mana memperoleh teori tersebut atau teori tersebut bersumber dari mana ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan bab 3 ya. Metode penelitian. Di dalam metode penelitian dapat kita uraikan beberapa komponen ya, yaitu ada rancangan penelitian yang akan dibuat itu dijelaskan rancangan penelitiannya bagaimana, apakah rancangannya menggunakan penelitian kualitatif dengan metodenya deskriptif dan sebagainya atau komparatif ya. Kemudian menjelaskan mengenai lokasi penelitian ya. Objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel ya. Dan metode pengumpulan data. Jadi dalam penelitian terdapat banyak metode pengumpulan data ya. Salah satunya di penelitian ini data diperoleh dengan teknik yaitu observasi, pencatatan dokumen, wawancara ya. Kemudian ada analisis data. Jadi analisis data di sini bisa dengan menggunakan model statistik sederhana. Lanjut ke bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan ya. Ya, jadi di bab 4 ini dijelaskan secara detail mengenai hasil dari penelitian kita ya. Ya, ini adalah bagian pembahasan ya. Seperti inilah contoh dari laporan penelitian. Ya, sekarang ada bab 5 yaitu penutup, terdiri dari simpulan, kemudian berisikan saran-saran. Ya, dan daftar pustaka, anak-anak bisa simak contohnya ya, daftar pustakanya. Dari mana saja penulis mengutip atau mengambil teori, sumber-sumbernya dituliskan di daftar pustaka. Ya, ini bagian lampiran ya. Di sini, di bagian lampiran ini adalah dibuat yaitu atau dituliskan data-data yang diperoleh di lapangan ya. Ya, ini adalah salah satu contoh atau beberapa contoh data-data terkait dengan penelitian tadi. Yaitu ada data mengenai debit curah hujan yang masuk danau Tamlingan ya. Jadi seperti inilah wujud datanya. Ya, anak-anak Ibu sekalian, supaya lebih memahami mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, sekarang kita lakukan latihan soal ya. Soalnya, apa hal-hal yang harus diuraikan dalam latar belakang masalah? Ya, jawabannya adalah dalam latar belakang masalah diuraikan beberapa hal yang melatar belakangi dilaksanakannya penelitian terhadap permasalahan tersebut. Dengan memuat pembahasan mengenai hasil penelitian lain yang relevan, penjelasan mengenai topik tersebut penting dan manfaat hasil penelitian tersebut. Bagaimana jawaban kalian? Sudah tepat ya? Ya, bagus sekali. Baiklah anak-anak yang Ibu banggakan. Jadi, mari kita buat kesimpulan untuk materi hari ini ya. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam membuat laporan penelitian geografi, kita harus mengikuti kaidah sistematika laporan penelitian yang ada ya. Dan hasil observasi kita di lapangan tentunya dapat kita jadikan sebagai makalah penelitian ya. Dengan terlebih dahulu kita melakukan analisis data ya. Demikianlah anak-anak untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita sudah membahas materi yang sangat menarik mengenai membuat laporan penelitian dan membuat hasil observasi lapangan yang diwujudkan dalam bentuk makalah disertai dengan peta ya. Semoga materi hari ini menyenangkan bagi kalian dan memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan anak-anak sekalian ya. Sampai bertemu pada video pembelajaran yang berikutnya.